Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran matematika kelas 10 peminatan. Hari ini kita lanjutkan materi kita ya masih masih kita membahas vektor, tetapi kita lanjut ke subbab selanjutnya yaitu pembagian ruas garis dalam ruang. Atau bisa dikatakan ya dalam buku-buku lain dinamakan sebagai masalah 3 titik segaris. Ya, apa hubungannya dengan vektor? Karena titik-titik tersebut nanti bisa dicari menggunakan vektor. Masalah 3 titik itu ada 3 jenis seperti ini, ada di gambar ya, di halaman 60. Jadi ada 3 titik A, B, dan P. Sedangkan P-nya ini kadang ada di tengah, kadang ada di atasnya B, atau lanjutan dari sisi B ya di sini. Kadang P-nya ada di sisi A. Ada 3 macam. Nah, biasanya dalam soal kita ketahui A dan B-nya. Ya, A, B, dan P kan segaris. Tetapi yang kita tahu vektor posisinya ya, biasanya dalam bentuk vektor posisi hanya A dan B. Kita disuruh mencari P. Koordinatnya atau vektor posisinya berapa. Sedangkan ya P ini membagi ruas AB ini dengan perbandingan M banding N. Ada perbandingannya. Ya, setelah ada 3 jenis ini, ada yang di tengah, ada yang di sana, ada yang di sini. Ya, nanti di soal saya akan jelaskan lebih detail lagi. Jadi setelah kalian mengetahui masalahnya, kita lanjut ke halaman 61. Di sana ada rumus cara menghitungnya. Saya tambahi, hampir lupa ya. Jika di sini, misalkan A sampai B ini perbandingannya M, ada angkanya, maka perbandingan B ke N itu negatif karena dia ada di belakangnya B. Ya, bisa dipahami bahwa positif itu sini. Sedangkan kalau di belakangnya B itu negatif. Sama saja dengan di sini. Jika A, B perbandingannya M, itu kita ambil positif, maka yang di belakangnya A ini negatif. Jadi antara A dan B saja yang positif. Yang ada di sananya B atau di sininya A itu negatif. Misalkan di sini M, maka di sini min N. Ya, nanti di soal kalian akan lebih jelas. Baik, setelah kalian mengetahui tanda itu, kita akan masuk ke rumusnya. Jadi rumus untuk mencari P, ya, vektor posisi P itu menggambarkan posisi dari titik P. Ya, P besar. P kecil itu vektornya. Ya, cara mencari vektor P kecil itu dengan rumus M perbandingan M dikali vektor B perbandingan N dikali vektor A. Misalkan di sini ada garis, ada P di tengah, di sini A dan B, P-nya di tengah. Perbandingan AP dibanding dengan PB, AP dibanding PB, itu perbandingannya 3 banding 1 misalkan. Jadi AP itu 3, PB itu 1. Ini perbandingan, bukan angka real ini ya. Ini hanya perbandingan. Maksudnya adalah panjang AP itu 3 kalinya panjang PB. Nah, seperti itu. Jadi untuk kasus seperti ini, rumusnya untuk mencari titik P itu adalah perbandingan ini dikalikan yang di sini ya. 3 dikalikan B, B-nya dalam bentuk vektor, ingat. Kemudian ditambah 1 dikalikan A. Dibagi 3 ditambah 1. Ini keliru ya, harusnya M kecil plus N kecil. Ini keliru cetak. Mohon nanti dikoreksi betul bahwa yang di bawah itu M kecil plus N kecil. Jadi perbandingannya dijumlah. Ya. Ingat kalau kasusnya seperti ini, A banding AP berbanding PB 3 banding 1. 3 banding 1. Maka untuk mencari P itu menggunakan rumus 3 yang dekat dengan A dikalikan B. Yang dekat dengan B dikalikan A. Dibalik seperti itu. Kemudian setelah dihitung dibagi dengan kedua perbandingan itu
dijumlahkan. Itu untuk kasus yang pertama. Jika kasusnya seperti yang digambar tadi, A, misalkan A, B, dan P-nya ada di sini, ya, P-nya ada di sini, misalkan di sini berbanding 2:1, misalkan. Maka perbandingannya diingat, AP banding PB. AP, dia melewati B, maka 2 ditambah dengan 1, berapa? 3. PB, karena P-nya kembali ke B, maksudnya kan tadi kita menghitung AP itu ke kanan, PB ke kiri, maka di sini harus negatif 1. Jadi seperti itu. AP itu, padahal perbandingan A, B, P di 2:1. AP itu 3, PB itu -1, karena arahnya PB itu ke kiri. Ya, ke kiri. Jadi harus berlawanan, harus -1. Untuk kasus seperti ini, cara menghitung nilai P adalah sama, 3 ya. 3 ini, yang dekat dengan A, itu dikalikan B. Ya, yang dekat dengan B, yaitu -1, itu dikalikan dengan A. Dibalik. Kemudian dibagi dengan, ingat, 3 ditambah -1. Begini. Ingat ya, kalau P-nya ada di tengah, mudah seperti ini, semuanya plus. Kalau ada yang P-nya di luar, maka ada yang minus. Jadi tetap rumusnya juga mengikuti minus. Itu untuk rumus masalah 3 titik. Agar tidak bingung, kita akan cari soal dan kita mencoba membahasnya. Saya sudah temukan soal di halaman 63 nomor 5. Koordinat titik P dan Q membagi garis hubung A dan B. Jadi kita punya garis AB. Misalkan AB, kita punya garis AB. A itu punya koordinat berapa itu? 12,82. Dan B kita punya koordinat 4,02. Di dalam dan di luar perbandingan 3-1. Maksudnya P ini di dalam dan Q itu di luar. Misalkan P itu di dalam dengan perbandingan 3:1. Anggaplah ini P, ya, perbandingannya 3:1, seperti ini. Kemudian, kalau seperti ini mudah, seperti rumus tadi ya, menghitung P dalam bentuk vektor, itu adalah 3 dikalikan B, ini dalam bentuk vektor B-nya ya, kalian rubah, 4,02, ya, ditambah 1 dikali A, 1 dikali A. A-nya adalah 12,82. Dibagi 3 ditambah 1. Kita hitung 3 dikali 4, 12. 3 kali 0, 0. 3 kali 2, 6. Ditambah 1 kali 12, 12. 1 dikali 8 itu 8. 1 kali 2, 2. Per 4. 12 ditambah 12, 24, 0 ditambah 8, 8, 6 ditambah 2 juga 8. Vektor ini kita bagi 4. 24 bagi 4, 6, 8 bagi 4, 2, 8 bagi 4, 2. Hasilnya adalah 6, 2, 2. Itu titik P yang ada di dalam, ya, ini di dalam dari garis hubung A dan B. Kemudian kita mau cari titik yang kedua, ada di luar garis hubung. Berarti kira-kira misalkan saya gambar seperti ini. Misalkan A dan B, Q-nya ada di luar, di sini misalkan. Tapi perbandingannya tetap 3:1. Jadi AQ dari A ke Q itu 3, Q ke B itu 1. Nah, dalam kasus ini berapa perbandingan A ke B?
tentu perbandingannya 2. Kan seperti itu. Tetapi karena ini kita mau hitung, maka kalau kita buat 3-nya ini positif, maka yang negatif adalah BQ-nya, yaitu min 1. Kita hitung kembali menggunakan rumus yang tadi. P sama dengan min 1 kita kalikan A. Atau 3 dulu, 3 dikalikan B. 3 dikalikan B, B-nya 402. Ya. Ditambah min 1 atau min 1 langsung enggak apa-apa. Ditambah min 1 atau min 1 langsung, sama. Dikalikan A. 12, 8, 2. Setelah itu dibagi dengan jumlahnya, yaitu 3 ditambah min 1. Kemudian kita hitung 3 kali 4, 12, 3 kali 0, 0, 3 kali 2, 6. Ditambah min 1 kali 12, min 12. Min 1 kali 8, min 8. Min 1 kali 2, min 2. Dibagi 3 ditambah min 1, 2. Sama dengan 12 ditambah min 12, 0. 0 ditambah min 8, min 8. 6 ditambah min 2, 4. Dibagi 2, 0 dibagi 2, 0. Min 8 bagi 2, min 4. 4 dibagi 2, 2. Jadi titik Q adalah 0, min 4, 2. Q ya, maaf. Katanya Q tadi. Jadi begitu cara mencari titik tengah dari suatu titik dengan suatu perbandingan tertentu. Bagaimana kalau titiknya pas di tengah? Kalau titiknya pas di tengah, maka perbandingannya misalkan titik P ada di tengah-tengahnya AB. Maka perbandingan AP dan PB itu 1:1. Karena dia titik P-nya ada pas di tengah. Seperti itu cara mencari menghitung ya. Cara menyelesaikan masalah 3 titik segaris di dalam vektor. Jadi saya kira cukup untuk materi hari ini, minggu ini. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan tanya di grup atau japri saya. Ya, kalau ada kesulitan silakan ditanyakan sebelum nanti kalian malah tidak mengerti sama sekali. Saya akhiri sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.